Ya, kegiatannya pertama konsolidasi, Hmm, ada beberapa unit, ya. kemudian kita ya nanya setiap unit ini apa yang masih bisa dijual, apa yang masih bisa produksi, apa yang masih Hmm, bisa dipastikan salesnya, apa yang hmm, benar-benar berhenti. hmm. Kemudian saya bertanya berapa punya saldo tabungan, kemudian Hmm. berapa gaji 1 bulan di unit ini, berapa bulan kira-kira bisa bertahan. Kurang lebih nanyanya seperti itu. Kemudian kapan bisa recover. Oh, Jadi memang ada dua bab kelihatannya Mas Ipo, ya, kita sebagai pengusaha ya. dan kita masing-masing juga mungkin sebagai karyawan. Ada juga Hmm, saudara-saudara kita juga kan yang ada di keluarga prasejahtera. Nah, saya rasa ya. ketiga grup ini atau ya ketiga kelompok ini harus bekerja sama saat ini dan harus Hmm, memiliki satu strategi yang bagus lah. ya. Kalau menurut Bang Syafi'i sih kita sebagai pengusaha sekarang ini adalah saatnya untuk dalam tanda petik berinfak kepada karyawan kita, terutama yang sudah memiliki dedikasi tinggi, yang sudah mengupayakan berjuang kepada kita. Mas Iko juga kan punya Ya, karyawan. ya. Yang ada yang masih bisa dijual, ada yang masih bisa working from home, tapi juga kadang-kadang ada yang nggak bisa sama sekali jualan. Iya, Misalnya, seperti misalnya unit travel, haji dan ya, umroh. Masya nggak Allah itu bisa. sudah nggak bisa gerak sama sekali. Ya. Dari mulai akhir Februari Hmm, dibatalkan, umroh ada satu pesawat, Masya Allah. Terus Maret nggak ada, April nggak ada, Mei juga katanya nggak ada, Ramadan juga nggak ada. Juni, Juli, ya, ya. Agustus, mungkin sampai September itu. Jadi sekitar Masya Masya Allah Allah. hampir 8 bulan, 7 bulan setengah. Jadi Hmm, ketika akan jualan juga umrohnya belum jelas kapan, haji juga kemungkinan besar ini tidak jadi tahun ini. ya. Kemudian tidak ada tur ke Singapura, wala Thailand, wala Cina, wala Korea. Terakhir Pak Syafi melihat Mas Ibu ke Turki itu juga nggak bisa juga tuh. Jadi unit yang satu ini benar-benar kita harus rumahkan karyawan, tapi kan di rumah karyawan harus makan. Nah, Ya. disinilah mungkin harus kita berbesar hati kepada saudara-saudara kita. Ada teman-teman yang tetap memberikan secara penuh, ada yang dikurangi transportasi dan uang makannya, tapi juga Ya. mungkin ada beberapa teman kita yang terpaksa hanya bisa memberikan 75% atau 50%. Nah, disinilah Hmm, mungkin kebesaran hati dari pengusaha dan kebesaran hati dari karyawan untuk berbagi lah di situ. ya. Ya, kalau Mas Ipo gimana tuh langkah dengan karyawan? Alhamdulillah secara bisnis tidak ada yang terlalu terdampak, Bang Syafi'i. Oh, Jadi kayak TK itu kan, TK dan SD kan kita udah terima uangnya di depan, oh gitu. iya, Udah terima uangnya di depan. Cuma memang untuk penerimaan siswa baru ini agak susah. iya, Orang iya, tua iya, nggak iya. orang tua nggak kepikir mau daftar dia. Oh, nggak kepikiran daftar ya? Nggak, dia udahlah ntar aja lihat ntar deh kata dia. Oh iya, betul. Cuma kalau yang Ada suplemen tuh ada alhamdulillah itu nggak yang minta uang balik nggak? Katanya kan nggak gurunya nggak ngajar gitu. alhamdulillah di kita nggak ada yang kayak gitu. Jadi tetap mau belajar dari rumah, belajar jarak jauh, mereka alhamdulillah tetap mau. Nah, kalau yang bisnis suplemen, alhamdulillah so far so good gitu ya. Karena Suplemen itu memang kan justru, nah nanti yang kita mau bicarakan justru yang itu tuh. ya Jadi nanti bab bab yang kedua itu Mas. peluang Bab usaha, kedua itu ya apa bab bab ikhtiar, bab ikhtiar, mencari ikhtiar di saat ini. Yang pertama kan optimisme dulu ini. siap. Nah, Mm-mm. optimisme ini dulu harus kita bangun. Tadi Bang Syafi sudah mengatakan kita harus mengundang the power of Allah with us. Ya, Harus menarik kekuatan Allah bersama kita agar kita yang lemah, yang lagi bingung, yang lagi susah, yang lagi kere sekarang itu jadi semangat, jadi kuat. Nah, ya, kekuatan itu harus diambil. Oke, cara yang ya. paling mudahnya adalah mentadaburi, menghayati dan mengambil esensi dari Asma al-Husna. Itu yang paling Hmm, mudah gitu. Karena bagus. Nah, kita
miskin, Allah kaya. Kita nggak sabaran, Allah maha sabar. Kita kurang berterima kasih selama ini, Allah asyakur. Kita sempit, Allah yang melapangkan. Kita terkunci, Allah yang membuka gitu. Nah, harapannya semangat ini bisa memberikan optimisme kepada kita. Tadi ada sepotong lagi yang belum Bang Safi sharing. Teman-teman yang sekarang lagi susah, lagi di PHK, lagi tidak ada job, yang kerja harian tidak ada objek, jangan berkecil hati. Kenapa coba? Tadi Bang Safi menyebut surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, nggak tahu apapun. Nggak tahu di rumah sakit mana kita lahir, berapa berat badan kita, siapa nama ayah kita, nggak tahu nama ibu kita, nggak tahu Ipo Santosa, nggak tahu British Propolis, dan nggak tahu TK Al Khalifah, dan nggak tahu Tazkiyah, nggak tahu, tidak tahu apapun. Jadi jangankan memiliki, tahu pun tidak. Ini biasa gratisan gini. Baik, tadi Bang Safi mengajukan challenge pertanyaan. Kira-kira dalam pandangan Mas Ipo, apa bisnis yang masih bisa berjalan, apa kegiatan yang masih bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sekarang ini kena PHK, yang diputus jobnya, yang tidak ada kegiatan harian. Mungkin kalau yang menjadi pegawai negeri sudah aman kan, cuma disuruh di rumah aja. Yang perusahaannya sudah rada established, alhamdulillah aman. Tinggal bulan-bulan ini atau minggu begini dikurangin aja dari 100% jadi 75%. Tapi ada teman-teman kita memang zero activity dan zero income. Menurut Mas Ipo, kira-kira gimana kita jalan keluarnya? Nanti Bang Safi sharing di akhir. Siap. Jadi bagi teman-teman yang misalnya lagi menghadapi PHK atau keluarganya yang menghadapi PHK, ya, itu mungkin kesempatan untuk memulai usaha. Mungkin pekerjaan di stop, tapi yang namanya rezeki nggak di stop, ya. Jadi ini kesempatan jadi pengusaha. PHK, pengusaha hadapi kenyataan, gitu. Singkatan baru. Nah, jadi misalnya kita hadapi kenyataan. Ada umur, pasti ada rezeki. Jadi saya melihat ada beberapa bisnis yang masih bisa shift, Bang Syafi'i. Masih bisa berubah belok-belok dikit gitu ya. Jadi misalnya kayak restoran. Kalau makan di tempat nggak bisa, tapi yang namanya delivery masih bisa gitu. Kalau mungkin yang makanan segar nggak bisa, mungkin frozen masih bisa gitu. Ya, jadi kita lihat nih apakah kita maju ke depan atau mundur ke belakang atau ngasih ke samping gitu. Delivery misalnya, atau kita mundur ke belakang frozen misalnya, atau bentuknya kemasan, sehingga akhirnya bisa meluas. Kayak kemarin saya ngobrol sama teman-teman yang punya restoran, itu ternyata omset mereka tidak terganggu. Ya, memang mereka punya masalah dari segi penggajian karyawan karena punya pelayan-pelayan gitu ya. Sekarang pelayan-pelayannya tidak bekerja, tapi dari segi omset ya, dari segi demand itu tidak terganggu. Demand-nya bagus, otomatis juga omsetnya bagus gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang di kuliner gitu kan, kalau yang kesehatan ya sudahlah, saya pikir udah lumayan aman ya, nggak usah kita bahas banget gitu ya. Terus juga kemarin kita cek ternyata hotel-hotel Jakarta yang premium-premium itu kamarnya full ya dengan harga lebih mahal ya, 800.000 per malam. Yang biasanya 600 gitu ya, yang biasanya 600, harga-harga diskon dapat 600, sekarang malah 800 gitu dia ininya. Kenapa? Karena untuk karantina. Untuk karantina. Untuk karantina. Ya, dan langsung long stay 14 hari. Kalau hari biasa nginapnya 1 hari 2 hari, sekarang langsung long stay 14 hari gitu loh. Nah, jadi mungkin pihak hotel juga berpikir, wah ini kan harus extra treatment gitu ya, extra jarak, jadi mungkin ekstra hati-hati, karena itu dia cas agak tinggi sedikit, yang biasa 600 jadi 800, yang 800 jadinya 1 juta gitu. Ada lagi yang dia bisa memanfaatkan secara kekuatan sosial ya, kekuatan masyarakat.
Jadi misalnya gini ya, ini ada pekerja kesehatan, tenaga kesehatan, mereka perlu makan yang enak, mereka perlu vitamin yang bagus, ayo kita supply. Nah, dia minta donasi ke sini, ya minta donasi ke sini untuk membiayai ini, gitu. Nah ini lumayan. Bahkan kemarin tuh ada hotel yang sangat terkenal, hotel yang sangat besar, minta gitu juga ke saya gitu. Waduh, saya juga bingung jawabnya gimana. Jadi dia cas dengan harga hotel bintang 5-nya gitu ya. Nah, tapi bukan untuk customer dia langsung, tapi untuk tenaga-tenaga kesehatan, untuk memuliakan tenaga kesehatan. Dia cari donaturnya, ya, sehingga ini bisa terbiayai semuanya. Gitu. Ya. Terus juga kayak kemarin, ini mohon maaf ya, ada satu bisnis, satu pabrik yang biasanya bikin pakaian dalam, ya. Selama ini kita lihat dia produksi pakaian dalam. Nah, saya lihat kemarin dia bikin masker gitu kan. Jadi tetap produksi gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh orang saat ini akhirnya tetap jalan. Saya ingat banget Kotler, beliau bilang ya, jadi ada namanya itu worm eye view, ya, cara pandang cacing, ada lagi bird eye view, ya, cara pandang burung gitu ya, ada lagi peripheral view, ya. Nah, cara pandang burung kita udah tahu tuh, jadi meluas gitu, ya. Nah, ini cara pandangnya CEO, cara pandangnya direktur, cara pandangnya mungkin juga komisaris, ya. Jadi meluas cara pandangnya. Apa yang terjadi ke depan ini gitu ya, termasuk juga unit-unit apa yang bisa diberdayakan, apalagi peluang baru ya, bagaimana hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan masyarakat, dengan media. Ini bird-eye view, termasuk juga faktor changes yang masuk gitu ya dari kalau kita lihat teorinya dari Michael Porter gitu ya. Nah, ini bird-eye view. Tapi ada lagi yang cara pandang itu worm-eye view, cara pandang cacing. Cacing itu dia cuma lihat apa yang ada di depan dia. Ada jalan, ada jalan, udah itu aja. Ya dia tidak berpikir 1 meter lagi, 2 meter lagi, enggak. Jadi apa yang ada di depan dia gali aja sudah. Nah, sama juga mungkin teman-teman yang mungkin ya saat ini lagi buntu, lagi bingung, ya sudah jual aja apa yang ada, apa yang mungkin. Selagi itu legal, halal, jual aja. Teman jual masker, kita jual masker gitu. Teman kita supply hand sanitizer, udah kita jual juga. Atau ada yang suplemen, kita jual juga gitu. Nah, ini yang worm eye view. Jadi apa yang ada di depan mata udah langsung jual. Selagi itu legal, halal, jual gitu. Ya. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan diri kapan worm eye view, kapan juga bird eye view. Kayak misalnya hari ini Bang Syafi'i. Jadi kan saya melihat juga sebenarnya saya nggak pengen IG live ini, saya nggak pengen sebenarnya. Tapi begitu kemarin Instagram saya balik, kan sempat dihack 3 minggu kemarin Bang Syafi'i. Instagram saya. Hampir 1 bulan malah. Saya janji waktu itu, saya bersumpah kalau ini Instagram saya balik, saya akan gunakan untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan lebih bijak lagi. Gitu. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu di Instagram, saya tidak mau buang-buang waktu di sosial media yang lain, ya. Dan saya hanya mau kasih manfaat. Makanya setiap hari ini saya bikin tidak berpikir follower baru gitu ya, tapi bagaimana manfaat itu optimal gitu. Ya, makanya alhamdulillah Bang Syafi'i berkenan ya hari ini. Nah, jadi jadi cara pikir saya adalah worm eye view. Jadi apa yang mungkin saat ini Instagram live, oke, itu live. Atau apa Zoom, oke, Zoom gitu. Jadi langsung aja. Jadi tidak berpikir yang something yang muluk-muluk lagi, enggak. Karena orang sekarang lebih banyak pegang gadget, lebih mungkin diakses lewat Zoom. Udah saya lakukan ya, bermanfaat lewat situ. Ya, jadi menurut saya Bang Syafi'i untuk keadaan seperti ini, bagi teman-teman yang mungkin ya, Bang Syafi'i itu kemarin saya ngisi di sebuah BUMN, itu memang mereka panik beneran ya, sampai hampir nangis mereka cerita. BUMN pun panik? Ya. BUMN pun panik? Iya, karyawannya maksudnya gini, mereka tetap bekerja, karena memang ini tanggung jawab umat. Terus mereka ini terjun ke masyarakat. Jadi ngeri banget gitu. Jadi mereka tetap bekerja dan masuk ke level bawah gitu kan, bergerak di bawah gitu. Jadi mereka bingung dan kalau pulang pun mereka khawatir gitu. Habis turun ke masyarakat gitu ya, berhari-hari kayak gitu, pulang ke keluarga, aku ini aman nggak gitu. Jadi kebuntuan ini terjadi di berbagai macam kalangan. Karyawan iya, pengusaha juga iya. Ya, saya pun mungkin motivator ya, makanya setelah pertama IG saya dihack, saya janji kasih manfaat lebih lagi. Terus saya berpikir apa manfaat yang paling cepat, ya sudah pakai Instagram Live, pakai Zoom gitu.
everyday saya bikin seperti itu biar biar benar-benar bermanfaat. Itu Bang Safi. Baik, ini luar biasa, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada warm view dan bird view, cara pandang yang kita hanya di dalam tanah saja atau kita di udara. Menambahkan tadi dari Mas Ipo, memang ketika kita membuka cakrawala itu sesuatu yang tadinya tidak terlihat, insya Allah akan menjadi terlihat. Itulah mungkin perlunya bird view, cara pandang seekor burung. Nah, sesungguhnya dalam hal ini ada satu hadis yang sangat luar biasa tuh Mas Ipo. Hadis ini dari Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih demikian. Lau tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thair tagdu himasan wa taruhu bitonan. Jikalau engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, engkau akan diberi rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Pergi dengan perut yang kosong dan pulang dengan perut yang buncit. Nah, di dalam ensiklopedi Bank Syafi'i yang jilid kedua itu, Pak Ipo, itu ada penjelasan tentang hadis ini. Nah, di situ nanti dibuka, kalau tidak salah di entry 2 atau 3, ada gambar burungnya. Nah, itu ada satu hadis tadi, hadis sahih, yang mengatakan jikalau Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, itu di halaman berapa tuh? Di halaman berapa? 36. Jilid 2 halaman 36. Jadi di situ Bang Syafi'i memberikan satu syarah terhadap hadis ini. Pertama, memperbaiki pengertian tawakal. Oke, tawakal itu bukan berarti kita pasrah diri dan diam, tetapi tawakal itu adalah tafwidul amri ilallah ba'da juhdin wa kifahin wa ikhtiyarin. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahulukan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti seorang sahabat yang datang ke masjid kemudian membiarkan untanya di luar, kemudian dia mengatakan tawakaltu Allah. Kata Rasul, irja aqilhu summa tawakkal Allah. Kamu balik lagi tuh ke unta kamu, ikatkan dulu di pagar masjid, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang lupa untuk ngikatnya, ngikat untanya kita lupa, dan kita lupa untuk berjuang, bekerja keras dan berikhtiar, tapi kita langsung ke depan. Nah, ketika langsung ke depan itu kadang-kadang karena kurang pas, jadi kita tidak di posisi tawakal yang benar. Bagaimana karakteristik dari burung? Nah, saya ini mau ngebahas bagaimana burung itu. Pertama, burung itu ternyata tidak ada yang bangun jam 8, jam 9. Burung itu bangunnya pagi semua. Jadi Allah kan suruh melihat kita melalui lisan Rasulullah SAW untuk mengamati burung. Burung itu nggak ada yang jam 8, jam 9 masih tidur. Pasti bangun pagi. Itu pertama. Yang kedua, burung itu dia akan berdiri. Dia akan berdiri dan untuk bisa terbang dia berdiri. Oke. Nah, jadi kita harus siap-siap berarti tuh. Harus mandi, harus pakai pakaian rapi, charge handphone, bawa kunci, jangan lupa itol. Nah, kalau hari-hari biasa itu kita berdiri tuh. Nah, kemudian yang luar biasa itu burung melakukan proses terbang. Ketiga ya. Burung itu melakukan proses terbang. Nah, di sini yang paling dahsyat. Artinya kita harus bisa melawan gravitasi bumi. Kita bisa melawan kemalasan kita gitu. Coba lihat burung itu berapa, katakanlah burung itu seperempat kilo. Ada yang besar burung itu setengah kilo. Bahkan yang besar itu bisa sekilo, bisa 2 kilo. Semakin besar burungnya, semakin besar gravitasi yang dia lawan, ya kan? Semakin besar burung, semakin besar gravitasi yang dia lawan. Nah, kalau burung puyuh atau burung merpati atau burung camar mungkin katakanlah dia beratnya setengah kilo. Jadi dia bagaimana kemalasan, melawan kenyamanan, melawan ketenangan, melawan kehangatan di rumah, dan melawan ya ini susah, itu susah, saya belum tahu, ini belum tahu, mau digital susah, mau jadi reseller susah, mau dropshipping susah, mau belajar jadi copywriter susah, digital marketing susah. Nah, itu harus kita lawan itu.
Jadi kalau Ya, burung ya. itu dia lawan itu. Nah, kemudian burung melakukan terbang. Nah, Ya. ketika dia melakukan terbang, burung itu tidak ngitung-ngitung, ya Allah saya terbang. Jangan-jangan nggak ada rezekinya gitu. Jangan-jangan nggak ada semutnya. Jangan-jangan nggak ada cacingnya. Kata Allah, kamu terbang aja. Nanti aku siapin itu cacingnya, aku siapin itu semutnya, aku siapin itu makanan kamu. Yang penting kamu go, fly. Ya. Jadi kalau kita berikhtiar, kalau saya nanti mau jadi konten kreatif, mau jadi copywriter, mau jadi consumer service, mau jadi digital designer, ini siapa nanti klien saya? Nah, kata Allah, ya Hmm. udah kamu buat aja, kemudian kamu publish. Kamu buka Hmm. aja apa lapak di eh, apa namanya di marketplace, kamu taruh aja di situ, tapi ikhtiarlah untuk taruh lapak atau marketplace yang bagus supaya orang melihat kita. Nah, yang berikutnya burung terbang, dan ketika burung itu terbang, burung itu memiliki tingkat tawakal yang sangat luar biasa. Dia terbang aja, nah tapi burung itu memakai sedikit insting tuh. Apa instingnya? Dia Ya. nggak pergi ke gurun pasir. Kalau ada gurun, ada yang hijau, dia pergi ke yang hijau. Oh, Oke, mikir. jadi kalau ada yang terbang, ada yang gurun, ada yang hijau, dia pergi ke yang hijau. Nah, artinya kita juga sebagai orang yang dikasih akal, dikasih pengetahuan sama Allah, kira-kira kita itu kemana melemparkan sasaran kita dalam marketing ini. Jangan Ya. gebiah uyah, ngelempar gitu aja, tapi kita mikir di kita. Nah, kemudian yang indahnya, burung kalau dapat makanan, dia ambil tuh makanan. Dia ambil Hmm. makanan, nah tetapi burung itu tidak serakah. Setiap burung yang baik, dia akan makan, dan dia bawa pulang. Oh, buat Dia keluarga. berbagi. Nah, ini satu wisdom yang sangat luar biasa. Dia makan di tempatnya, kenyang, tapi dia ingat di rumah ada anaknya, ada istrinya. Ini burung tuh istrinya juga pergi ya, ada anak-anaknya. Jadi burung itu punya semangat tawakal tinggi, punya semangat juang yang tinggi, punya semangat thinking objectively, searching the market. Nah, setelah itu dia makan dan dia bawa pulang. Jadi ada semangat berbagi. Masya Allah. Hmm. Jadi kenapa hadis Rasulullah SAW itu kita suruh merenung sejenak? Ternyata di dalamnya, jika Bang Syafi irah itu ada kurang lebih sekitar 7 hingga 8 wisdom yang bisa kita ambil dari bagaimana proses burung terbang sampai cari rezeki, sampai makan, sampai pulang. Dan burung Ya. itu ternyata canggihnya dari kita, burung itu adalah yang concern dengan rumah. Jadi dia nggak nyewa. Oh. Sekecil apapun burung itu pasti buat rumah sendiri. Artinya, walaupun itu kecil, nggak apa-apa kita nyicil BTN, kita nyicil apa namanya rumah kita. Nah, berarti harus ada yang kita korbankan itu. Kalau komunikasi ya kita sederhana aja, gadgetnya makan di luar kita kurangin. Tujuannya apa? Supaya cukup untuk DP BTN, supaya cukup untuk rumah KPR kita. Nah, itu dari Ya, burung ya. tuh. Jadi burung ketika terbang energinya kan habis tuh untuk bawa batang tuh. Tapi dia tidak habiskan, dia pulang bawa makanan, kadang-kadang bawa batang kering. Kemudian dengan itu dia coba hitung kalau satu rumah burung itu berapa ribu batang itu dibangun. Ya, ya, Kira-kira ya. kira-kira menghabiskannya itu berapa lama itu? Karena kan itu anaknya, kalau anaknya 4 berarti kan harus cukup tuh untuk anaknya 4. Nah itu Masya Masya Allah. Allah kalau kita pelajarin itu satu yang luar biasa. Nah disinilah mungkin optimisme sama ikhtiar itu harus berjalan Ya. dan harus seiring. Itu ada yang saya mungkin hal yang lain Mas Ipo, di samping tadi filosofi Ya. warm eye view sama bird view. Ya. Tadi Mas Ipo sudah mengatakan dari bisnis makanan itu masih bisa bertahan. Bisnis Ya. kesehatan sudah pasti. Nah, Ya. ternyata ada juga yang terkait dengan energi, itu masih dibutuhkan banyak
jualan gas misalnya kan, gas itu kan tidak akan pernah putus itu ya. Justru saya melihat semakin lama lockdown, semakin banyak konsumsi gas yang dibutuhkan. Nah, berarti kalau kita jualan gas 3 kiloan, itu juga masih bisa banyak. Nah, sekarang kalau kita jualan tambahannya, untuk yang pendidikan juga, kalau teman-teman itu ada ilmu dalam mengajar pakai video, kan banyak tuh. Misalnya kita bisa menawarkan les privat, les privat online, terutama kepada anak-anak SD, SMP, SMA, banyak yang nggak bisa matematika, kurang paham di fisika, kurang paham di kimia, atau juga yang kurang paham dalam bahasa Inggris. Ini adalah satu kesempatan untuk mengajari adik-adik kita, dan itu kalau privat itu kan one-on-one. Nah, banyak orang tua yang siap tuh bayar, ya. Saya rasa anak-anak di Mas Ipo sama di TK Tazkiyah dan SD Tazkiyah juga tuh banyak tuh yang siap untuk menerima, karena gurunya kan satu, murid kan 40, guru satu, murid 25, nggak bisa satu persatu itu. Oke, ini juga bisa menjadi satu income juga buat guru-guru kita. Sama ternyata banyak di antara saudara-saudara kita, para asatiz, guru-guru kita yang sangat kita hormati, dengan adanya lockdown ini tidak bisa ngasih khutbah Jumat, tidak bisa berdakwah, otomatis income-nya juga kurang. Nah, mereka juga ada yang jadi nyambi juga, jadi guru juga begitu. Nah, ini sangat-sangat terasa sekali. Nah, mungkin di sisi pendidikan, sesungguhnya sekaranglah saat para asatiz ini untuk mengemas paketnya dengan lebih bagus lagi, kemudian menyampaikannya dengan lebih terstruktur. Kan kalau beberapa waktu yang lalu mungkin kita ceramah, apa aja ada dalam benak kita sampaikan, dan pendengar yang menerima aja gitu loh. Mau cerita tentang tauhid, mau cerita tentang motivasi, tentang azab kubur, tentang hikmah puasa, tentang Idul Fitri, silaturahim, kadang-kadang acak adut gitu topiknya. Nah, mungkin sekarang saatnya bagi para guru ini, para asatiz, untuk menstrukturkan materinya sehingga lebih terstruktur. Nah, saya yakin jika ini lebih terstruktur, itu bisa disampaikan. Dan ternyata Mas Ipo dalam bidang pendidikan ini dan dalam bidang pencerahan, motivasi ini, dengan lockdown ini semakin banyak permintaan untuk webinar atau untuk online tausiah dari luar negeri. Iya, betul. Nah, ini juga satu peluang sesungguhnya untuk para asatiz dan orang-orang yang memiliki keilmuan dalam bidang tertentu. Itu ternyata semakin banyak yang minta ceramah, minta tausiah dari luar negeri itu. Nah, ini juga kalau kemarin satu hari mungkin hanya bisa ngisi di 2 tempat, sekarang kan bisa di 5 tempat, tinggal pindah-pindah aja. Masya Allah. Yang berikutnya, oke, ini pamungkas dari Bang Safi sebelum nanti ke Mas Ipo lagi. Yang bisa dioptimalkan oleh teman-teman juga menjadi reseller dan dropshipper ya. Ya, kalau dropshipper seperti kita ketahui, kita punya tempat di marketplace, kemudian kita sampaikan kita menjual ini. Nah, nanti ada yang beli, kita nggak punya uang, nggak punya barang, tapi saat itu karena ada order, kita minta dari supplier, kemudian supaya langsung ngirim kepada pemesan. Itulah dropshipper. Jadi ini tanpa modal di awal, tanpa stok di awal, dan tanpa beli di awal, tetapi ketika begitu datang order, kita beli dan kita suruh untuk deliver. Jadi ini membutuhkan uang yang sangat sedikit. Nah, kalau kita sudah lebih banyak, mungkin kita bisa menjadi reseller. Kita beli dahulu, apakah dikemas lagi, apakah dibumbuin lagi, apakah dikasih stiker kita, kemudian baru kalau ada yang membeli kita kirim. Untuk reseller berarti membutuhkan modal lebih banyak. Mungkin yang dropshipper itu sekarang saatnya, makanya teman-teman
yang nonton ini, it is the time to go for digital. Sekaranglah saatnya kita belajar digital. Jadi mau tidak mau kita itu dengan corona itu dipaksa untuk belajar. Saya yakin kalau apapun nih ya, kalau kita baca tiap hari 2 jam, tiap hari kita baca 3 jam, selama banyak lagi kita tambah 3 minggu, tapi setiap hari kita baca hal itu 2 jam, 3 jam. Nah, satu minggu, 2 minggu kita sudah tahu bagaimana cara untuk buka akun, bagaimana cara untuk buka lapak di marketplace, bagaimana cara menaruh itu. Nah, insya Allah lama daripada kita pakai chat ngakeruan, daripada ngupdate status ngupdate lagi setiap jam, lebih baik kita membuka tempat, kemudian yang paling mudah itu kita tanya kepada teman kita yang sudah jalan gitu. Gimana sih kamu digital itu, ajarin saya dong, gimana kamu caranya naruh foto yang bagus, gimana sih kamu caranya ini. Nah, daripada kita sembang kanan sembang kiri, ini kan banyak sesungguhnya waktu yang kita miliki, pada sholat subuh kosong, duha kosong, jam 10-an juga kosong, pada zuhur juga kosong, pada asar juga kosong, maghrib dan isya kosong, pada isya juga kosong. Nah, waktu yang kosong ini kita pakai untuk go digital. Ada digital marketing, ada advertising, ada konten kreatif, ada web design, ada web manager, ada customer service, ada copywriting. Itu mungkin masih baru, nah, terpaksa kita harus belajar. Dan insya Allah jika kita alokasikan waktu 2 jam, 3 jam satu hari, siapapun ya, insya Allah pasti bisa. Jadi ini the time to learn. Nanti ada yang lebih susah, kalau jadi writer kayak Mas Ipo itu pasti lebih susah, tapi pasti juga itu ada satu kesempatan. Jadi YouTuber juga mungkin itu ilmunya satu tingkat lagi. Tapi kalau untuk kita belajar digital marketing sama untuk belajar reseller sama dropshipper itu yang paling mudah. Mungkin tadi difokuskan di makanan, difokuskan di energi, difokuskan di produk-produk kesehatan, dan difokuskan di produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, yang paling banyak juga, Masya Allah ini, kalau produk-produk yang berkaitan dengan imunitas, dengan kesehatan, bahkan dengan kecantikan, sekarang itu lagi rame tuh. Mungkin propolisnya Mas Ipo sekarang ini lagi rame-ramenya nih. Yang berkaitan dengan ginger, dengan jahe, kurkuma, Masya Allah, madu, kemudian Masya Allah yang ngeripang-ngeripang itu ternyata sekarang itu jadi rame banget karena orang pakainya untuk imunitas gitu lah. Nah, kalau ada teman saya itu kemarin dia buat dalam kemasan-kemasan, ada satu kemasan 25.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Nah, ini khasiatnya ini dia foto kemudian dia jual. Masya Allah itu kebanjiran order juga. Nah, ternyata itu yang kecil-kecil kayak gitu di saat corona ini adalah banyak yang dicari orang. Iya, gitu Mas Ipo. Siap, benar banget ya. Jadi bukan berarti rezeki itu tertutup sama sekali, bukan ya. Jadi ibaratnya awan, kalau sebelah tuh lagi gelap, tempat lain sebenarnya lagi terang. Nggak mungkin semuanya gelap. Yang mungkin satu ketutup, pintu lain kebuka kok sebenarnya. Ya. Jadi keadaan mungkin lockdown, tapi rezeki dari Allah tidak mungkin lockdown. Ya. Insya Allah selalu terbuka gitu ya. Dan seperti yang disampaikan Bang Syifri di awal tadi, kita ini lemah, kita ini doif, makanya kita mendekati yang maha kuat, yang maha kaya. Nah, saya menganjurkan buat teman-teman yang misalnya punya bisnis gitu ya, agar bahasa Inggris itu eco ya. Nah, resepnya juga sama, eco ya, eco dalam bahasa Inggris, ECHO, agar bisnis kita bisa bergema ya di masa-masa seperti ini. E-nya itu kita mau nggak mau harus lebih efisien ya. Saya ternyata sekarang itu orang nggak masuk kantor ya, nggak ngantor gitu ya, tapi alhamdulillah banyak hal bisa diselesaikan juga semuanya ya, dari segi pengiriman barang, foto-foto barang ya, iklan, semuanya itu alhamdulillah bisa jalan gitu ya, lebih efisien, kemudian lebih kreatif ya, memang harus lebih kreatif gitu ya, kalau nggak habis ini
bagaimana caranya ya bisnis bisa jalan, tapi orang nggak ketemu nih, gimana caranya coba kan? Kantor nggak boleh, ya. Andai kata ada produksi pun juga mesti dijarakin, gitu kan? Nah, kalau berdekatan kan itu berbahaya, jadi dijarakin dulu gitu, social distance gitu. Nah, jadi mesti lebih kreatif kitanya. Terus juga cara menjual ya, kita nggak bisa pakai toko dulu, nggak bisa pakai outlet dulu misalnya. Ya sudah, kita coba iklan di Instagram, kita coba iklan di Facebook gitu. Atau kita mau dorong dari marketplace juga silahkan. Ya, atau misalnya belajar WhatsApp marketing itu juga sangat-sangat bagus ya. Teman-teman nanti bisa belajar WhatsApp marketing itu sama Mister Go ya, itu juga bagus. Lebih efisien, lebih kreatif, dan H-nya adalah health concern. Jadi produk-produk kita mungkin tidak terkait dengan kesehatan, tapi harus memperhatikan kesehatan. Kalau enggak orang nggak mau, gitu. Potong rambut misalnya. Kalau kita misalnya pakaian ya seperti APD gitu, ya tertutup, ya seperti APD ya, bukan APD beneran gitu ya, tertutup gitu ya. Terus kita pakai sarung tangan, kita pakai masker, pakai goggle gitu. Nah mungkin orang mau menerima jasa kita. Kita datang ke rumah-rumah, gitu. Karena apa? Kita memperhatikan faktor kesehatan. Kitanya kreatif dan kita memperhatikan faktor kesehatan. Maka ya orang nggak mau terima. Tapi kalau kita bisa memastikan ya ini barang aman, sehat ya sampai di rumah kita, ada kemasannya, nanti kemasannya ibu bisa semprot atau siram gitu ya. Nah, ini artinya memperhatikan faktor kesehatan. Aman, orang mau ya. Terus yang terakhir seperti yang disampaikan oleh Bang Syafi'i, digital ya. Di sini saya menyebut sebagai online. Ya, eco, efisien, kreatif, health concern, dan online. Nah, kalau eco ini dipegang, ya, 4 ini dipegang, insya Allah bisnis kita akan tetap bergema. Ya, walaupun pandemi, tetap bergema. Ya, tapi kalau 4 ini dilanggar, coba dilanggar. Coba dilanggar, itu bisa tumbang beneran kita. Ya, jadi saya pikir ini adalah masa-masa pengusaha itu diayak, ya, ditempa, diuji. Tapi namanya ujian, begitu selesai ujian, insya Allah kita akan naik kelas. Dan dari dulu sampai sekarang, tantangan tidak mungkin semakin mudah. Ya, di mana-mana tantangan selalu semakin naik, gitu ya. Jadi kitanya harus mempersiapkan diri. Kalau namanya pengusaha, hal kayak ginian itu sebenarnya harusnya nggak terlalu kaget. Ya, kayak Bang Syafi'i ini saya lihat itu dari awal tadi kan sampai sekarang tuh senyum-senyum aja ketawa aja. Padahal saya tahu satu sektornya kena itu. Antara senyum dengan hutang itu beda-beda dikit itu. Tadi kan Mas Ivo sudah mengatakan PHK, pengusaha harus kerja ya apa? Hadapi keadaan. Oh, pengusaha harus hadapi keadaan. Oke, baik. Ya, ada satu tips lagi mungkin ini bagi teman-teman. Ya. Kan dalam mengelola keuangan ini, ya, kita harus pandai-pandai. Harus pandai-pandai bagaimana di saat-saat yang berat ini sebelum kita sampai kepada bisa jualan, sebelum bisa sampai kepada jadi dropshipper, sebelum bisa jadi reselling, sebelum bisa kita cari upaya-upaya di online. Ini kan sekarang kita punya tabungan nih, gaji yang kemarin-kemarin. Nah, mungkin ada satu tips yang bisa diambil oleh rekan-rekan semua. Bunyinya gini, jika tidak bisa menambah income, jangan menambah pengeluaran. Jika tidak bisa menambah income, jangan menambah pengeluaran atau biaya. Nah, sekarang kan income nggak bisa nambah. Tapi pastikan biaya dapur, biaya telepon, biaya entertainment, biaya lain-lain itu jangan nambah. Nah, oleh karena itu kita ini harus ketat sekarang ini. Katakanlah kita punya tabungan berapa juta gitu. Nah, bagaimana yang berapa juta ini, apakah kita punya tabungan 10 juta atau 15 juta atau berapa juta pun, atau bisa puluhan, bisa ratusan, bisa hanya beberapa ratus ribu, bisa hanya beberapa juta, itu kita letakkan dalam kertas, kemudian kita taruh itu angka itu, saya 20 juta. Kita mulai cicil itu dari mulai kebutuhan dapur, kebutuhan pulsa, transportasi, kebutuhan
makanan, minuman, ini kita buat satu persatu. Dan itu tertulis. Dibuat tertulis sehingga ada skala prioritas. Berarti kan makan di luar, kita kurangin. Mohon maaf ini, dari sisi kita ini ada yang dari sisi jualan, ada juga dari sisi internal. Kalau dari sisi jualan kita harus agresif. Tapi kalau seandainya kita ngukur untuk diri sendiri, ya terpaksa kita harus banyak masak sendiri. Berarti mengulangi beli-beli. Oke. Biarlah kalau kita punya produk dibeli oleh orang yang mungkin income-nya lebih besar dari kita. Alhamdulillah, itulah qudratullah di pasar. Ada yang punya income lebih besar dari kita, dia mampu untuk membeli. Nah, tapi kalau kita tidak mampu untuk membeli, jangan kita terlalu banyak beli makanan jadi. Kita makan masak sendiri itu akan pasti lebih hemat. Nah, kemudian kita taruh nanti, misalnya kita, katakanlah kita punya 10 juta, tabungan 10 juta. Tabungan 10 juta ini bagaimana biar bisa dihemat, cukup nggak kita makan 3 juta satu bulan. Oke, kalau bisa dihemat lagi, bisa nggak 2,5 juta. Nah, apa yang harus nggak keluar, Mama, mohon maaf jangan beli make up dulu ya. Papa, mohon maaf jangan beli baju dulu ya. Ini jangan ganti handphone dulu. Kemudian dihemat-hemat, ketemulah angka 2,5 juta. Nah, berarti dengan ini kita bisa bertahan 4 bulan. Karena kalau kita boros, kita hanya bisa bertahan dengan 10 juta ini, hanya bisa bertahan 2 bulan. Yes. Oke, nah jadi kita harus ketat tuangkan dalam cari kertas ini apa yang menjadi doruriyat, yang urgent banget. Apa yang jadi tahsiniyat, yang komplementari, apa yang namanya kertas. Nah, tips yang berikutnya, kalau bisa memang kita tambahkan dengan puasa Daud. Sekarang mau Ramadan ini. Alhamdulillah nih kalau Ramadan ini harusnya konsumsi kita tuh berkurang. Tapi kebanyakan Indonesia itu kalau Ramadan itu konsumsi bertambah.